mereka-mereka yang datang ke sini juga ikut belajar bertani setiap paginya. Kalau ingin hasil yang banyak, ya jangan pelit sama tanaman. Iya, betul. Kalau kita pelit sama tanaman, tanaman juga akan pelit sama kita. Ya orang-orang desa kan katanya, wah itu kan banyak santrinya yang berdoa. Ya, alhamdulillah doa juga berpengaruh. Tapi yang mereka tidak tahu itu, ikhtiarnya itu ada komunitas pertanian. Wah, saya tertarik ini. Siapa sih ketuanya? Kayaknya itu yang pakai topi apa itu? Sempat gak percaya sih. Masa wajah begitu petani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Baik rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, di sini saya berada di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, di Desa Tuwel, yang tepatnya juga di kaki Gunung Slamet. Ya, di sini saya bersama salah satu kiai yang ada di Tegal juga. Beliau selain menjadi kiai, selain mengurus santri-santri, beliau juga menyempatkan waktunya untuk bertani. Dan alhamdulillah untuk tanamannya sangat-sangat luar biasa bagus. Untuk kisah selengkapnya, mari kita langsung wawancara ke beliau. Boleh perkenalan terlebih dahulu, Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Sniper, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Irham, asli orang Tuwel sini, dan kebetulan kami juga berprofesi sebagai petani. Di samping di rumah itu menampung banyak santri yang kira-kira berjumlah sekitar 450 anak santri, dengan pondok pesantren punya nama Nurul Hikmah. Dan alhamdulillah pondok pesantren ini mempunyai beberapa lini pendidikan. Ada tahfidzul Quran untuk anak-anak yang untuk menghafal Al-Quran, juga ada pondok yang khusus diniyah, di mana santri-santri hanya pelajari ilmu-ilmu agama. Tapi sejak 2016 kami sudah alhamdulillah mendirikan SMP NU berbasis pesantren. Alhamdulillah. Dan kami sebetulnya untuk pondok pesantren Nurul Hikmah ini berdiri cukup lama, sejak 1978 ya Bapak? 1978 dari ayah dan kakek saya. Tapi awal-awal berdiri hanya menampung anak-anak yang mau belajar ilmu agama saja. Oh, seperti itu. Dan kebanyakan dari anak-anak yang datang ke pesantren Nurul Hikmah Tuwel ini, mereka mayoritas orang yang dari kalangan bawah, menengah ke bawah ya Pak ya? Menengah ke bawah, sehingga mereka datang hanya bermodalkan tekad, semangat untuk belajar. Masya Allah. Nah, itu karena di sini para pemangkunya, bapak, kakek, dan adik-adiknya semua itu bertani. Mereka-mereka yang datang ke sini juga ikut belajar bertani setiap paginya. Betul. Memang untuk kawasan tepatnya di Kecamatan Bojong ini, itu merupakan daerah yang sangat ideal untuk bertani juga ya Pak? Iya, alhamdulillah. Iya, di sini dulunya bawang putih, sentra bawang putih dulunya. Oh, iya, enggak. Tapi sekarang untuk tanamannya rata-rata apa nggak Pak di sini, di daerah sini? Saya ceritakan dulu ya. Kalau tahun 70-an sampai tahun 90 itu Tuwel merupakan sentra bawang putih, dan dulu memang ekonominya ketika bawang putih sedang jaya-jayanya luar biasa. Tapi semenjak 90 itu biaya produksi bawang sangat besar. Kemudian ada persaingan barang-barang impor, yang Cina bawang putih ini besar-besar ya. Betul sekali. Di sini kalah, walaupun aromanya itu masih kualitasnya masih lebih baik daripada impor, tapi orang cari kepraktisasinya. Juga harganya lebih murah. Lebih murah yang impor. Sejak itu para petani di sini mulai beralih ke tanam sayuran. Ada yang menanam lombok, ada yang menanam bawang daun, tomat, dan sebagainya.
Oh, enggak. Berarti untuk peralihannya itu di awal-awal tahun 2000-an ya Pak ya mungkin ya? Iya, totalnya itu di awal 2000-an. Sebelumnya itu masih bertahan bawang putih lah, Iya. walaupun hasilnya. Siapa masih tahu kurang. bisa maksimal kan gitu, ternyata Iya, enggak ya Pak ya? Betul. Kalau Pak Kiai sendiri untuk sekarang tanam apa Pak Kiai? Saya sekarang menanam rawit, pori, kemudian ada bawang merah tapi varietas Sumeneb. Oh Ya, iya. varietas Sumeneb. Di sini yang lebih cocok itu ya memang bawang merah itu. Di samping juga ada ini di belakang Iya. timun Iya. yang saya tanam 2 kali. Itu periode kedua. Iya. Berarti itu lahan janda ya Pak ya, betul? Lahan janda 2 kali. Oh, 2 kali, Masya Allah. Enggak, betul. Alasannya untuk pakai varietas Sumeneb apa Pak untuk yang ininya? Apakah ada perbedaan dengan varietas yang lain mungkin untuk bawangnya? Yang pasti kalau misalkan di sini kan ada bawang Brebes, ada bawang Sumeneb. Kalau kami menanam bawang Brebes, yang jelas kalah saing dengan Brebes. Ya, oh Nah, betul. kualitasnya juga jauh lah. Kalau di sini terlalu banyak air. Tapi kalau misalkan bawang Sumeneb itu justru harganya lebih stabil, juga lebih awet. Ya, oh Dibandingkan seperti itu. Berarti memang sangat ideal untuk ditanam di Kecamatan Bojong ini ya Pak tentu saja. Nah, awal bertani itu kapan Pak kalau boleh tahu Pak Kiai? Saya pulang dari pesantren itu tahun 97. 97. Di situ sudah mulai membantu orang tua untuk bertani. Tapi tentunya ketika fokus bertani itu setelah menikah di tahun 2003. 2003 aja. Itu awal mulai bertani. Iya. Nah, itu untuk bertani awalnya itu tanaman apa Pak itu? Awal-awal bertani saya masih seneng nanam tomat. Atau mungkin ikut orang tua juga nggak Pak Orang itu? tua, ya. Kemudian nanam tomat, tapi ya gitulah. Mungkin untuk Nanam ilmunya, tani dari pesantren, yang di pesantren belum pernah belajar tani, asal-asalan. Iya, betul. Asal-asalan. Saya udah tahu kandungan pupuk-pupuk yang ada, obat-obatan yang ada. Iya, Pokoknya betul. ikut-ikutan Tetangga sampai aja. Nggak, memang mayoritas petani di Indonesia itu rata-rata seperti itu Iya, Pak. iya, betul. Kita selain juga belajar agama, kiai yang mungkin di pondok pesantren, kita kayaknya juga perlu juga kiai yang ada di pertanian gitu nggak Pak? Betul. Sebetulnya untuk pertanian, karena pesantren kan fokus untuk mengajar. Untuk kehidupan seharinya itu kan butuh Suntikan penopang ekonomi. Kan. suntikan dana juga. Betul. Iya, harus. Iya. Sementara di sini ada lahan, Iya. dari orang tua juga ada, dan alhamdulillah bisa kebeli lahan-lahan juga. Alhamdulillah. Yaitu yang jadi penopang ekonomi. Ekonomi betul. Ya, karena dari ekonomi itu juga untuk menghidupi santri yang ratusan tadi Bapak. Nah, itu untuk budidaya awalnya itu bagaimana Pak? Apakah langsung berhasil ataupun mungkin dari Pak Kiai juga mencari guru di pertanian gitu Pak Kiai? Sepanjang ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya bertani itu hanya ikut-ikutan. Misalkan nanam bawang, nanam tomat, ini mau pakai pupuk apa ya, tanya sama tetangganya. Kalau ada tetangga yang lebih hasilnya agak bagus, ya ikut-ikutan situ. Pupuknya apa gitu ya? Pupuknya apa, tanpa tahu itu kandungannya itu apa, untuk apa, pokoknya ikut-ikutan saja lah. Betul. Sehingga untuk hasilnya juga tidak bisa memuaskan. Barangkali misalkan nanam 3 kali, banyak gagalnya lah. Betul. Mungkin dari pengolahan lahan itu juga belum tahu apa asam humat, trikoderma, syukur membuat gulutan dan tabur urea ya Pak ya mungkin ya. Betul ya. Oke, betul. Nah, kebetulan kan juga Pak Kiai gabung di Seniman Pertanian. Itu cukup lama juga ya Pak Kiai ya. Iya, sejak 2022 dan itu pertemuan yang tidak sengaja terencanakan, tapi sangat bermanfaat. Kebetulan di tahun 2022 kami menjadi utusan salah satu KBUH Muslimat Kabupaten Tegal itu untuk mengikuti sertifikasi pembimbing ibadah haji di Semarang. Dan di situ saya kenal dengan Pak Agus. Pak Agus yang asalnya itu Solo. Kemudian setelah pulang, yang namanya pernah ketemu lama, beliau singgah di Tegal, nelpon. Ini saya ada di Galawi, Lepaksiu. Saya tahu tempatnya. Saya insya Allah kebetulan pas ada acara di kecamatan lain, saya mampir itu. Masya Allah. Tanya-tanya, ada acara apa ini? Ini temu ke teman-teman komunitas pertanian. Wah, saya tertarik ini. Saya
siapa sih ketuanya? Ketuanya itu yang pakai topi apa itu? Yang ganteng sendiri itu. Iya. Sempat gak percaya sih. Masa wajah begitu petani. Ini saya dekat. Betul. Nanya cuman sebentar. Cuman yang saya ingat kata-kata beliau itu satu. Kalau ingin hasil yang banyak, ya jangan pelit sama tanaman. Iya, betul. Kalau kita pelit sama tanaman, tanaman juga akan pelit sama kita. Itu yang saya ingat. Nah, sementara ini memang kami bertani, ya prinsipnya prinsip ekonomi. Betul. Modal sedikit-dikitnya dan mengharapkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Itu agak walaupun mustahil. Itu tidak terrealisasi di pertanian. Iya, itu bayangan banget Pak itu. Kalau seperti itu saya sebetulnya juga pengen. Tapi karena ya sunatullah itu mungkin juga diterapkan di muka bumi ini, makanya apa yang kita tabur juga pasti akan kita tuai. Seperti itu. Sebetulnya filosofi di Al-Qur'annya juga ada ya. Bahwa ketika kita bersedekah ya akan dilipat gandakan. Bersedekah sama tanaman juga tanaman tidak akan pelit. Iya, betul. Kalau di Jawa itu juga ada pepatahnya juga Pak. Utah utuh seperti itu ya Pak. Betul. Apa yang kita tumpahkan di situ itu pasti wadahnya itu akan terisi, bahkan lebih banyak juga nggih Pak. Betul. Seperti itu. Nah itu lanjut untuk tadi setelah ketemu Pak Agus bagaimana Pak ceritanya? Setelah ketemu Pak Agus, Pak Agus bilang, wah ini harusnya begini-begini. Saya ikuti belum sampai SOP. Tapi masih penasaran saja. Mas Agus bilang kalau panjenengan biar lebih luas pengetahuannya ya ikut grup. Wah, karena saya memang terjun di pertanian, tertarik sekali. Biar tambah referensi Dan betul ketika kami masuk ke grup, SOP langsung keluar dan beliau Mas Daniel itu sangat enak lah diajak ngobrol. Setiap kali fast respon. Ketika saya tanya langsung diarahkan. Dan semenjak itu pun alhamdulillah dari hasil-hasil pertanian yang saya lakukan itu jauh dari sebelum mengenal TKN. Contohnya apa saja Pak? Maksudnya yang sebelum gabung KPN atau Sniper saat ini dan sesudah itu untuk manfaatnya atau benefitnya apa saja Pak itu? Atau mungkin yang wah ini setelah saya bergabung kok ternyata alhamdulillah seperti ini gitu. Misalnya. Iya, setelah gabung dengan TKN itu hasil pertanian saya jauh lah dari sebelumnya. Saya nanam kebetulan pertama kali, ini juga kebetulan saya nanam di lahan sebelah situ ada bawangnya itu. Itu bekas Lombok juga, ori. Yang awal-awalnya juga saya masih bingung, ini gimana. Tapi terus komunikasi sama Mas Daniel. Yang saya tahu ini kok pertumbuhan 23 hari masih begitu. Mas Daniel langsung bilang, itu pasti ngocornya sedikit. Ternyata benar Pak. Ternyata benar. Nah, saya ngocornya sedikit. 1 gelas aqua itu buat 2 tanaman. Betul. Langsung SOP saya terapkan. Begitu mengikuti arahan dari Mas Daniel, wah pertumbuhannya beda. Betul. Nah kebetulan tahun 2023 karena kami diutus dari pemerintah daerah untuk mendampingi calon jemaah haji di Mekah sana. Itu yang ngurusi istri padahal buta. Saya cuman SMS pakai WA sama istri, SOP-nya ini. Alhamdulillah pulang haji panen dengan hasil yang baik. Kok bisa ya Pak ya? Iya. Tinggal ngaren di SOP itu aja ke istri gitu Pak. Iya. Masya Allah. Hasilnya bagus. Malah waktu itu masih ketemu harga 40.000. Masya Allah. Tapi waktu itu kan panas berkepanjangan itu. Hampir mati. Panenan habis. Hampir saya cabutin karena hampir kering gitu. Alhamdulillah turun hujan dan setelah itu semi kembali dan hasilnya itu lebih banyak dari panenan pertama dengan harga 70.000 waktu itu. Masya Allah. Nah itu bisa juga berkah haji juga Pak itu. Mudah-mudahan. Doanya sana langsung tembus langit Pak. Iya. Masya Allah, berarti memang banyak sekali ya Pak manfaat daripada saat jenengan gabung seniman pertanian gitu ya Pak Kiai. Dan SOP-nya tidak saya terapkan di
lombok saja, tapi juga tanaman-tanaman lain, walaupun mungkin agak berbeda. Oke. Ada modifikasi ya Pak mungkin? Ada modifikasi. Yang dulunya kami mengandalkan kohe ya. Iya. Oh, sebelumnya pakai kohe? Iya, pakai bawang sunep juga pakai kohe, yang lain juga pakai kohe, dan itu memang rentan mati. Ya, berarti memang ada perbedaan ya Pak setelah masuk KPN dan sebelum gitu mungkin? Iya, sangat berbeda. Metodenya juga sangat berbeda, dan perbedaan itu sangat saya rasakan. Apa aja itu contohnya? Ya, diantaranya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dulu-dulu itu mengandalkan kohe ya, kotoran hewan ya, kotoran hewan, karena dianggap metode pertanian yang organik gitu lah. Kami tertarik, bahkan kohenya itu sebanyak-banyaknya. Satu lahan 1.700 meter itu kohe bisa masuk 200 karung gitu. 200 karung? 200 karung. 1.700 meter itu Pak? Iya. Wah, itu bukan tanah lagi Pak, itu medannya, tapi medannya kohe Pak itu. Iya. Betul. Tapi kan memang untuk kohe itu sebetulnya di usia-usia muda itu kan tanaman bagus banget Pak, kayak bayam itu. Awal-awal memang bagus, tapi kami rasakan nanti tingkat kelayuan itu sangat tinggi ya Pak ya. Betul. Sekarang kami sudah setelah mengikuti KPN, tidak pernah lagi menggunakan kohe, dan alhamdulillah hasilnya mungkin bisa dirasakan lah. Ini teman yang pakai kohe bawang itu awalnya bagus, tapi sekarang banyak yang habis. Tapi milik saya yang tadi dilihat ya. Iya. Berarti ada perbedaan ya Pak? Usia lebih duluan, sekitar setengah bulan. Iya. Itu hasilnya lebih bagus. Betul. Berarti nanti kita coba tunjukkan untuk yang ini pakai kohe dan yang ini tidak pakai kohe gitu nggih. Dan tentunya biayanya lebih ringan. Lebih ya, karena mungkin biaya pengobatan juga ya Pak ya. Iya, untuk kohe kan misalkan satu karungnya berapa, ongkos angkutnya berapa. Iya, betul. Nah, sementara kita pakai pupuk biasa dasar. Iya, betul. Tapi kan di buku sakti sendiri Pak Kiai, itu kan memang kami juga merekomendasikan sebuah produk yaitu pupuk organik cair yang itu kemasannya hanya 1 liter Pak Kiai. Iya. Kemasannya 1 liter tapi itu kandungannya sangat lengkap. Itu mereknya Agrofalcon. Mungkin Pak Kiai sudah pernah pakai untuk Agrofalcon itu? Baru dengar. Artinya pernah dengar tapi belum pakai. Kalau sekarang merekomendasikan yang Agrofalcon, iya betul. Ya insya Allah arahan dari Mas Daniel itu biasanya tidak menyesatkan lah. Betul Pak Kiai. Karena kan memang dari kami juga dari Seniman Pertanian itu kan kami juga melakukan riset Mbak Kiai. Jadi kita menyiapkan beberapa lahan itu untuk mendemplot mana yang pakai, mana yang enggak. Kemudian kita bandingkan dengan beberapa produk yang lain juga Pak Kiai. Jadi memang kami itu memberikan yang terbaik untuk keluarga Seniman Pertanian seperti itu Pak Kiai. Iya. Jadi untuk Agrofalcon sendiri ini bisa untuk menggantikan kompos yang mungkin itu sangat berisiko bagi tanaman kita ke depannya. Dan kompos ini juga untuk edukasi untuk teman-teman juga ya Pak Kiai, itu untuk fase generatif itu sangat-sangat luar biasa dampak negatifnya. Kalau belum terfermentasi dengan baik itu kan sangat nyaman untuk hidup patogen, ya kan? Sehingga kalau tanaman itu sudah terserang jamur, untuk mengobati aja susah, apalagi untuk memulihkan. Ya kan, untuk pulih aja susah, apalagi untuk nanti bisa produktif lagi gitu Pak Kiai. Tapi untuk saat ini bagaimana tanamannya Pak Kiai sendiri? Maksudnya sudah puas atau ada yang pengen, ada sisi kurang yang pengen dipuaskan lagi Pak Kiai? Ya pasti yang namanya manusia masih kurang puas, apalagi kendala kami karena menghadapi santri-santri setiap harinya, sehingga untuk bertani waktunya masih sangat kurang ya. Oh iya, betul. Itu kendala kami. Cuman saya yakin kalau misalkan SOP itu diterapkan hasilnya pasti akan lebih lah. Lebih maksimal. Pengalaman dari kami menggunakan SOP paling berapa persen lah, 50 aja untung-untungan. Tapi hasilnya ya berkali-kali lipat dari sebelumnya ya Pak. Lumayan dibandingkan yang lain-lainnya. Ya, di sini nanti juga kita bisa lihat antara lahan yang dia pakai metode buku sakti dan yang tidak gitu nggih Pak Kiai. Tadi berhubungan dengan santri Pak Kiai. Apakah mungkin ada santri yang mungkin Pak Kiai didik untuk kader di pertanian gitu Pak Kiai? Ya, banyak santri yang ikut belajar pertanian setiap harinya ke lahan-lahan. Walaupun dengan hanya melihat-lihat aja atau mungkin membantu untuk spray, dan mereka itu karena ikut bertani, alhamdulillah banyak yang pulang itu karena mayoritas itu dari desa. Ilmu yang kami terapkan di sini mereka juga gunakan.
Masya Allah. Ya, betul. Cuman orang desa kadang-kadang ada lucunya. Ya, gimana itu Pak lucunya Kiai? gini, saya jarang ke sawah ya, cuma beberapa menit saja. Taunya, wah itu doanya itu. Tidak tahu saya ikut buku sakti, ikut KPN pertanian, itu. Ya, saya terapkan. Ya itu ya Pak, Itu pakai lucunya gitu. petani 5 menit. Ya orang-orang desa kan katanya, wah itu kan banyak santrinya yang berdoa. Ya, alhamdulillah doa juga berpengaruh. Tapi yang mereka tidak tahu itu, Iya, ikhtiarnya ya. Pak. ikhtiarnya itu ada pengolahan tanahnya, pemeliharaannya sesuai dengan SOP. Walaupun masih 50% lah. Iya, betul. Nah, mungkin untuk arti ikhtiar sendiri dari Pak Kiai apa terkait yang di pertanian ini? Ikhtiar itu berarti kita berusaha semaksimal mungkin. Dan kemudian untuk hasil ya kita bertawakal, berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kita tawakal itu nanam biarkan aja, yang penting semuanya yang urus Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan begitulah. Tetap saja kita harus berikhtiar secara maksimal. Iya, betul. Karena kan ada kita juga sering dengar ya Pak Kiai, itu tanam luas puluhan hektar atau hektaran itu sama sekali tidak dipupuk. Nah, ketika ditanya kenapa kok nggak dipupuk, itu alasannya, wah, yang menghidupkan tanaman itu Allah, yang memberikan rezeki itu Allah, yang mematikan Allah. Ikhtiar saya hanya nanam aja. Nah, itu pendapat Pak Kiai gimana itu? Ada kisah Rasulullah SAW di mana seorang sahabat itu membawa seekor unta, kemudian sampai di tempat dibiarkan begitu saja, dan diikat. Ketika ditanya, kenapa itu unta dibiarkan begitu? Udah, saya tawakal Allah, aman, tawakal pada Allah. Kata Nabi, udah jangan begitu, ikat. Setelah ikat baru bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya ikhtiar. Betul. Bukan dengan cara-cara nanam dibiarkan begitu saja yang kalah. Betul. Karena memang Allah menciptakan dunia dan seisinya ini dengan sunatullah nih Bapak. Iya, semuanya itu ada sabab musabab. Betul. Itu Allah sendiri yang berfirman. Betul. Iya, rekan-rekan Seniman Pertanian dimanapun rekan berada, kita sudah sangat banyak sekali mengambil motivasi dan pembelajaran dari diskusi di siang hari ini ya Bapak. Kita doakan semoga untuk pesantren Pak Kiai dan santri-santrinya dan keluarga Bapak juga itu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kami pun dari Seniman Pertanian dan rekan-rekan yang menonton channel Seniman Pertanian, kami juga meminta doanya Bapak Kiai agar kita diberikan kesejahteraan dan kita semakin banyak untuk menebar manfaat ke petani-petani yang ada di Nusantara ini. Mungkin cukup sekian wawancara yang kita lakukan pada siang hari ini. Iya, terbatas waktu, kita ada kegiatan yang lain dan kita mepet sholat duhur. Rekan-rekan Seniman Pertanian, mungkin cukup sekian. Terima kasih Bapak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.